Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Vika dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Yulia Fadila Sinaga, NIM 240301020011. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tentang mata kuliah manajemen rantai pasok sebagai tugas UAS dengan topik sesi ke-13 yaitu peranan IT di dalam rantai pasokan. Alasan mengapa saya memilih topik ini yaitu karena saya sa- merasa sangat relevan dengan pekerjaan saya yang sehari-harinya menggunakan sistem SAP, khususnya dalam pengelolaan persediaan dan proses lainnya di perusahaan. Sebagai pekerja yang menggunakan SAP, saya terlibat langsung dalam proses pengendalian stok dan integrasi data lintas departemen secara real time. Materi ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana teknologi informasi, khususnya ERP, dan sistem digital lainnya dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi di seluruh proses rantai pasokan. Dengan adanya IT dalam rantai pasokan seperti e-procurement, pekerjaan menjadi lebih terintegrasi, responsif, dan terukur. Nah, hal ini yang membantu saya tidak hanya dalam operasional harian, tetapi juga dalam memahami peran strategis teknologi dalam mendukung pengambilan keputusan perusahaan secara keseluruhan. Nah, saya mengambil jurnal eh, tahun 2025 dengan judul Systematic Review of ERP Integrated Decision Support System for Financial and Operational Optimization in Global Retail Business oleh Abdullah Al-Ma'ruf. Latar belakang penelitiannya adalah di dalam dunia retail global yang sangat kompetitif dan dinamis, pengambilan keputusan berbasis data menjadi sangat penting. Perusahaan dituntut untuk merespon pasar dengan cepat dan efisien, baik dari sisi operasional maupun finansial. Salah satu teknologi yang terbukti membantu dalam hal ini adalah ERP yang terintegrasi dengan DSS. ERP menyediakan data yang terintegrasi dari berbagai fungsi bisnis, akuntansi, logistik, penjualan, dan lain-lain. Sedangkan DSS memanfaatkan data tersebut untuk menghasilkan analisis, rekomendasi, dan simulasi keputusan. Oleh karena itu, integrasi antara keduanya menjadi kunci utama dalam menciptakan keunggulan kompetitif di sektor retail. Dunia bisnis retail saat ini menghadapi tantangan besar, di antaranya adalah tingginya kompleksitas rantai pasok, ketidakpastian permintaan, dan kebutuhan akan keputusan cepat berbasis data. Jurnal ini memaparkan bagaimana integrasi antara ERP dan DSS dapat membantu bisnis retail mengoptimalkan keuangan, misalnya cash flow dan ROI, menguatkan operasional harian seperti pengelolaan stok dan distribusi, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Tujuan penelitian pada jurnal ini adalah melakukan tinjauan sistematis atau systematic review terhadap berbagai penelitian akademik yang membahas integrasi ERP dan DSS, menganalisis bagaimana sistem ini berkontribusi terhadap optimalisasi keuangan dan operasional dalam bisnis retail global. Yang ketiga dan yang terakhir adalah mengidentifikasi manfaat, tantangan, dan tren masa depan dari integrasi ERP DSS. Metodologi. Jenis penelitian adalah Systematic Literature Review atau SLR menggunakan pendekatan PRISMA, Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis. Prosedurnya adalah sumber literatur, jumlah awal artikel yang diambil, serta jumlah artikel yang dianalisis penuh, rentang waktu, dan topik utamanya. Peran ERP dan DSS dalam retail. ERP menyatukan data penjualan, inventaris, dan distribusi secara real-time. DSS menggunakan data tersebut untuk menghasilkan laporan analitik, prediksi, dan rekomendasi keputusan. Contohnya, sistem ERP mencatat stok barang yang menipis. DSS kemudian menganalisis data tersebut dengan tren penjualan sebelumnya dan memberikan rekomendasi pengadaan ulang dalam 2 hari ke depan dengan volume 1.000 unit.
Teknologi pendukung RFID, IoT, AI. Jurnal ini menekankan bahwa ERP DSS yang canggih sangat terbantu dengan integrasi teknologi berikut ini. RFID untuk pelacakan otomatis barang masuk atau keluar gudang. Nah, nanti datanya langsung masuk ke ERP. IoT atau Internet of Things, sensor suhu, lokasi, dan kondisi barang yang akan mendukung pengambilan keputusan operasional berbasis kondisi. Yang ketiga ada AI dan machine learning. Untuk analisis permintaan, pengenalan pola perilaku konsumen, prediksi tren pasar akan memberikan keunggulan kompetitif yang berbasis dengan data. Temuan utama pada jurnal ini, yang pertama, manfaat integrasi ERP DSS dalam hal keuangan, yaitu pengendalian biaya lebih baik, peningkatan akurasi anggaran dan proyeksi arus kas, serta pelacakan kinerja keuangan yang real time. Dalam operasional, perencanaan inventaris dan supply chain lebih tepat, pengurangan overstock dan out of stocks, otomatisasi pengambilan keputusan berbasis kondisi pasar. Untuk strategis, yaitu penyatuan data dari berbagai departemen untuk visibilitas 360 derajat. DSS membantu manajemen menilai skenario what if. Yang kedua, ada tantangan utamanya yaitu kompleksitas teknis dalam integrasi antara sistem ERP yang bersifat transaksional dengan DSS yang bersifat analitis. Biasanya biaya implementasi dan pelatihan itu cukup tinggi dan kesenjangan keterampilan SDM, di mana banyak pengguna tidak terbiasa dengan fitur analitik yang canggih ini, apalagi untuk umur yang sudah rentua begitu ya. Eh, yang ketiga ada tren masa depan. Munculnya ERP berbasis cloud yang memiliki modul DSS bawaan, penggunaan AI dan machine learning untuk prediksi otomatis dalam DSS, dan fokus pada self-service atau business intelligence yang memungkinkan pengguna non-teknis mengambil keputusan langsung dari dashboard ERP. Diskusi dan analisis, integrasi ERP DSS bukan sekedar gabungan perangkat lunak, melainkan perubahan cara kerja perusahaan secara menyeluruh. Organisasi yang berhasil mengintegrasikan keduanya menunjukkan peningkatan kelincahan, resiliensi, dan kecepatan dalam respon pasar. Perusahaan retail besar seperti Walmart, Amazon, Tesco telah memanfaatkan sistem ini untuk mengelola ribuan SKU dan jaringan pasokan secara real time. Kesimpulannya adalah eh, ada dua, yaitu yang pertama integrasi ERP dan DSS terbukti secara konsisten meningkatkan keakuratan pengambilan keputusan, menyediakan real-time visibility dalam operasional retail, dan mendukung efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Yang kedua, namun keberhasilan tergantung pada kesiapan organisasi secara teknologi, sumber daya manusia, dan budaya data driven. Terima kasih Bu Vika dan teman-teman sekalian. Sekianlah pemaparan dari saya Yulia Fadila Sinaga pada ujian akhir semester ini yang mengambil sesi ke-13. Terima kasih Bu.